ketidaksesuaian antara apa dalam dan luar, batin dan lahir, tasnya. Nah, karena kemudian munafik ini adalah sifat orang yang mengaku Islam tetapi dia pada hakikatnya tetap kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tidak lupa mari kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Memberi dan Maha lainnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang bertambah-tambah itu, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bertambah pula yang diberikan kepada kita sekalian. Satu saat nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang kita sepelekan adalah sehat. Orang itu biasanya baru merasakan betapa nikmat luar biasanya sehat itu. Tetapi ketika dia betapa berharganya kesehatan itu apabila tidak sakit. Tetapi ketika tidak sakit, sehat biasa macam ini dianggap biasa saja. Perumpamannya, andai kata kita dikasih orang nyok tak ini duit 1,5 miliar, kira-kira turun Pak. Nyok tak ini duit 1,5 miliar, turun ya. Tapi kalau orang ke rumah sakit nanti entek 600 juta kira-kira. Artinya uang 500 juta setengah M itu tidak ada apa-apa dibanding dengan sehat. Maka oleh karena itu, satu, kita jaga, mari kita jaga kesehatan kita dengan apa sebaik-baiknya. Juga kita manfaatkan nikmat sehat kita ini untuk hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi orang yang sehat di dunia dan sehat di akhirat. Amin Allahumma amin. Berikutnya, alhamdulillah, surat Toha telah selesai kita kasih. Maka pada pagi ini kita akan mengkaji Al-Quran surah Al-Munafiqun, yang artinya orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik ini saking pentingnya untuk kita ketahui, maka dijadikan menjadi salah satu surat daripada Al-Quran yang jumlahnya 114 tersebut. Surat Al-Munafiqun ini berada pada urutan yang ke-63 dengan
11 ayat. Dengan 11 ayat, dan secara umum surat ini termasuk surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah atau pada periode Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun arti daripada munafik ini dari kata nifaq, artinya ketidaksesuaian antara lisan dengan hati, ketidaksesuaian antara dalam dan luar, batin dan lahir. Jelasnya begitu. Nah, karena kemudian munafik ini adalah sifat orang yang mengaku Islam tetapi dia pada hakikatnya tetap kafir. Saya ulangi, munafik adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat orang Islam, orang mukmin, tetapi dia dalamnya itu tetap kafir. Ini terjadi utamanya pada saat periode perang Uhud. Mungkin bapak-bapak, kalau ibu-ibu, kalau nanti sedang ke haji atau umroh, insya Allah akan biasa diajak ke Uhud. Itu nanti akan kita lihat, betapa hebatnya ketika itu peperangan di Uhud itu. Pada saat itu antara orang kafir dengan orang muslim atau mukmin, antara Islam dengan orang kafir, maka saat itu peperangan ini tidak imbang. Karena apa? Dari sisi jumlah 1.000 orang tentara muslim melawan 3.000 tentara kafir Nah, persoalannya terjadi munafik ini karena dari 1.000 tentara muslim itu ada 300 orang yang mengundurkan diri tidak jadi perang, tidak ikut perang, sehingga peserta tentara Islam ketika itu baru ada tinggal 700. Nah, 300-an inilah yang ternyata itu orang-orang munafik. Artinya orang-orang yang ketika itu katanya menerima Islam, dia mau Islam tetapi hanya sebatas pada untuk melindungi diri. Satu, supaya dia tidak dibunuh. Yang kedua, supaya harta bendanya tidak dirampas. Karena ketika itu namanya kalau peperangan ya rampas ya sesuatu yang mungkin terjadi. Maka dari itu yang perlu kita ketahui, orang-orang munafik ini memiliki sifat yang kadang-kadang bisa dilakukan oleh orang Islam. Saya ulangi, munafik ini juga berlaku bagi sifat. Ada sifat-sifat kemunafikan yang bisa jadi dilakukan oleh orang Islam. Ini yang kita mesti harus hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh.
ja'al munafiquna nalikane ketika datang kepada Muhammad, siapa yang datang? Al munafiquna, orang-orang munafik. Qalu, maka ia berkata kepada Munafiqun, saya menyaksikan, aku menyaksikan kepadamu, innaka la Rasulullah, sesungguhnya kamu Muhammad adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul, sedangkan Allah sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah menyaksikan innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang saat itu datang kepada Rasul. Yang orang munafik itu adalah lakadzibun, benar-benar orang yang mendusta, orang yang bohong. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ada karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Nah, tinggal kita ini nanti ada pernah nggak kita melakukan sifat munafik ini? Kalau ada ya kita tinggal bahwa sesungguhnya tanda-tanda sifat munafik adalah 3. 1, idza haddasa kadzdzaba. Ketika berbicara itu goroh. Dan kalau kita ini sering goroh, ini juga ketempean, itu kira-kira ketempean sifat. Sidik-sidik goroh, sidik-sidik goroh, atau kebanyakan goroh. Goroh itu adalah menyatakan sesuatu yang tidak sebenar. Kemudian yang kedua adalah wa idza umina khana, ketika dipercaya ini tidak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia satu, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji dia ingkar. Kemudian wa idza utumina khana, ketika dipercaya tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita ketempelan ini, 1 adalah kita sering bohong, kemudian ketika sedang ingkar janji, dan yang berikutnya adalah kita tidak bisa dipercaya. Kalau kita punya semacam sifat-sifat semacam itu artinya kita ketempelan daripada sifat munafik. Dan pada ayat berikutnya masih ada bahwa satu sifat yang lain dari munafik adalah sering membuat sumpah itu sebagai tameng. Siti kok kan itu lagi. Siti sumpah wallahi, pernah saya suruh bilahi, padahal yang semacam ini adalah kita harus hati-hati bahwa ini kita sumpah itu boleh, tetapi ketika betul-betul untuk meyakinkan, betul-betul kita tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Ini yang harus kita waspada. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya mudah-mudahan kita sekalian ini bisa terhindar dari sifat-sifat munafik. 1 tadi apa? Ketika berbicara berdusta, ketika janji dia ingkar, dan yang ketiga ketika dipercaya maka dia berkhianat, dan yang terakhir tadi keempat adalah sering sumpah untuk menutupi daripada bohongannya itu. Mudah-mudahan kita sekalian terlepas daripada sifat ini sehingga kita insya Allah akan selamat di dunia wa selamat di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Sholat